Boleh silakan. Oke. Jadi kalian ini adalah pasangan gay, Yes. LGBT. Yes. Oke. Kalau gay itu ada cowok ada ceweknya nggak? Aku juga mau bilang Mas, makasih banget loh ini udah diundang ke sini, dan mau bilang juga mungkin teman-teman yang nonton di luar sana, kalau kita nggak bisa menerima, paling nggak menghargai aja dulu. Ya. Aku selalu bilang gitu sih, menghargai ya udahlah, ya udah biarin aja. Jangan diganggu lah. Nggak usah diganggu, karena aku juga nggak pernah mengganggu orang, dan sampai saat ini detik ini kita nggak pernah merugikan orang. Ya. Deddy Corbuzier akhirnya bersuara mengenai kecaman yang dialamatkan netizen kepadanya. Ia menyampaikan permohonan maaf. Dalam pernyataan itu, Deddy Corbuzier menolak disebut mendukung kegiatan LGBT. Dalam pernyataannya itu, Deddy Corbuzier juga menyertakan video dirinya berbincang dengan Gus Miftah, guru spiritualnya. Ia bertanya mengenai banyak hal soal LGBT dalam kaidah Islam. Deddy Corbuzier juga mengungkapkan bakal menurunkan video yang sudah membuat gaduh itu. Kini, terlihat video itu sudah tidak ada di channel YouTube miliknya. Gus Miftah kena getah dari heboh video yang diunggah Deddy Corbuzier di YouTube. Ia disebut memberikan ajaran yang tidak sesuai syariat Islam. Diketahui, Gus Miftah adalah guru spiritual Deddy Corbuzier. Ia adalah orang yang mendampingi mantan suami Kalina Oktariani itu mualaf. Belakangan, Deddy Corbuzier ramai menjadi bahan perbincangan usai mengundang pasangan sesama jenis untuk menjadi bintang tamu di podcast miliknya. Hal itu menuai kecaman banyak orang, termasuk juga Gus Miftah yang ikut diserang dan dianggap memberikan ajaran menyimpang ke Deddy Corbuzier. Namun ternyata Gus Miftah juga menanyakan konten yang dibuat oleh muridnya itu. Ia bertanya mengenai alasan Deddy Corbuzier menampilkan pasangan sama jenis untuk bersuara dan ditonton banyak orang. Lebih lanjut, Gus Miftah sudah mendapatkan jawaban dari Deddy Corbuzier. Sang mentalis menyebut sama sekali tidak mendukung perilaku tamu di podcast tersebut. Sebelum lanjut, mari kita simak profil narasumber LGBT yang udang dalam konten podcast Deddy Corbuzier tersebut, yaitu Ragil Mahardika. Ragil Mahardika adalah pria asal Medan, Sumatera Utara yang telah pindah kewarganegaraan menjadi warga negara Jerman dan menetap di sana sejak masih berusia 19 tahun. Ragil Mahardika diketahui sudah menikah dengan pria asal Jerman bernama Frederick Voller pada 2018. Ragil pertama kali dikenal melalui akun TikTok miliknya @ragilmahardika. Lewat akun tersebut, ia membagikan aktivitas dan kehidupan pribadinya bersama pasangannya. Selain TikTok, Ragil juga memiliki saluran YouTube bernama Karo Jerman Ragil Fred yang telah memiliki 140.000 subscriber. Selain menjadi seorang konten kreator, Ragil juga pernah menulis buku berjudul Saat Eropa Jadi Rumah Kedua, kumpulan cerita au pair di 3 negara. Buku tersebut ditulis bersama 3 orang temannya, yaitu Tina, Ica, dan Rora. Isinya bercerita tentang pengalaman pribadi mereka saat memutuskan untuk merantau ke Eropa dan menjadi au pair. Au pair adalah pembantu dari negara asing yang bekerja di rumah keluarga angkat di luar negeri. Buku ini menceritakan pengalaman keempat anak muda Indonesia yang tinggal di Eropa dan menyebutnya sebagai rumah kedua. Selain itu, buku itu juga mengupas petualangan keempat anak muda itu di 3 negara beserta seluk-beluknya. Pasangan lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT yang mengaku sudah menikah, yakni Ragil Mahardika dan Frederick Refrod, sudah tampil di dalam podcast Deddy Corbuzier yang diunggah pada Sabtu lalu. Podcast ini pun menuai kontroversi. Tak sedikit yang mengecam, begitupun dengan mereka yang berpandangan liberal tetap memberikan dukungannya. Menanggapi hal itu,
Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Kiai Haji Khalil Nafis ikut menyoroti tayangan yang saat ini viral di media. Khalil Nafis mengaku masih menganggap LGBT sebagai ketidaknormalan yang harus diobati, bukan dibiarkan dengan dalih toleransi. Menurutnya, meski ketidaknormalan itu merupakan bawaan sejak lahir, tapi itu tetap saja bukan kodratnya, karena manusia normal adalah mereka yang berpasangan dengan lawan jenis. Dia pun seolah mengecam podcast Deddy Corbuzier yang terkesan memberikan ruang bagi LGBT untuk berkembang. Bisa, semuanya bisa Mas. Aku juga mau bilang Mas, makasih banget loh ini udah diundang ke sini, dan mau bilang juga mungkin teman-teman yang nonton di luar sana, kalau kita nggak bisa menerima, paling nggak menghargai aja dulu. Aku selalu bilang gitu sih, menghargai ya udahlah, ya udah biarin aja. Jangan diganggu lah. Nggak usah diganggu, karena aku juga nggak pernah mengganggu orang, dan sampai saat ini detik ini kita nggak pernah merugikan orang. Gak pernah mengganggu orang. Konten-kontenku selalu aku teliti dulu apakah ini layak juga untuk ditonton anak-anak, karena aku tahu pribadi, aku kerja sama anak-anak, aku tahu seperti apa susahnya ngajarin anak-anak ya untuk bisa mengerti bahwa ada orang yang berbeda di luar sana. Dan dengan konten-konten seperti ini mungkin bisa nambah pengetahuan teman-teman yang lagi saat ini punya anak juga, untuk kasih tahu ke anak-anaknya dengan perlahan-lahan, dengan pelan-pelan, dengan caranya masing-masing, untuk kasih tahu ke anaknya, yes, ada orang yang berbeda dari kita, tapi kita tidak perlu menghujat mereka, tidak perlu menjadi diri mereka. Ya udah, mereka adalah mereka, kita adalah kita. Seperti Ketua Pengurus Pusat atau PP Muhammadiyah Anwar Abbas berikan tanggapan terhadap konten podcast Deddy Corbuzier di YouTube yang membahas tentang lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT. Menurutnya, kelompok LGBT merupakan aib karena tidak sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia dan ajaran agama manapun. Anwar Abbas menegaskan kampanye LGBT dengan dalih hak asasi manusia atau HAM merupakan kesalahan, sebab HAM seharusnya sesuai dengan kemaslahatan masyarakat dan agama, bukan sebaliknya. Artinya, LGBT bertentangan dengan HAM dan bisa menimbulkan malapetaka bagi kemanusiaan. Karena itu, ia mengingatkan agar semua pihak untuk memperhatikan dampak siaran publik secara luas. Anwar juga meminta Deddy Corbuzier untuk menghapus konten mengenai LGBT tersebut. Diketahui, Deddy Corbuzier mengundang pasangan gay Ragil Mahardika dan warga negara asing asal Jerman Fredrik Vollet ke podcastnya yang disiarkan melalui YouTube. Hingga saat ini, Deddy Corbuzier belum memberikan pernyataan terkait konten kontroversinya yang membuat publik geram terkait konten LGBT. Jangan lupa dukung channel ini agar bisa berkembang, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.